Nah, 4 faktor utama pengembangan diri: manfaatkan kekuatan, rengkuh kelemahan, tegaskan perbedaan, kejar keinginan. Oke, potensi diri. Oke, ini saya percepat aja lah. Mudah-mudahan ini suatu saat kita bisa ketemu lagi dalam. Nah, ini yang penting ini. Jadi selain tadi sifat-sifat yang harus teman-teman install, nah hati-hati kita sering terhambat oleh mental block. Apa aja sih mental block tuh? Seperti ini, hambatan proses perubahan itu ada namanya psikosklerosis. Apa itu psikosklerosis? Penyempitan atau pengerasan pikiran. Kenapa bisa terjadi penyempitan atau pengerasan pikiran? Karena kecenderungan dia lebih menyukai ide-ide sendiri. Selalu ada pembenaran, tidak mau mendengarkan ide orang lain. Jadi asa pang bener nawe gitu. Nah, itu hati-hati. Ketika ada orang yang udah merasa paling benar, dia tidak pernah mendengar orang lain, itu hati-hati. Itu udah terjadi sklerosis, pengerasan pikiran. Atau ada yang bilang seperti ini, saya mah udah tahu, hati-hati. Nah, itu ada kemungkinan nanti larinya ke sklerosis juga, psikosklerosis juga. Berbeda halnya kalau saya sudah pernah mendengar. Kalau sudah pernah mendengar, itu pernah dengar, cuman belum tahu misalkan. Atau belum ngeh banget misalkan. Tapi kalau orang udah bilang, saya mah udah tahu misalkan, hati-hati. Nah, itu mental block yang menghambat perubahan teman-teman. Penyaringan negatif. Nah, penyaringan negatif itu misalkan informasi yang saya sampaikan itu disaring sama teman itu negatif, misalkan, apaan sih, nggak mungkin juga itu nggak mungkin juga itu yang dikatakannya benar gitu kan. Apaan itu teori misalkan, seperti itu. Jadi itu penyaringan negatif. Sudah puas dengan keadaan saat ini. Jadi disadari ketika teman-teman misalkan, saya mau udah cukup segini juga, alhamdulillah. Nah, itu kita sudah men-setting termostat kehidupan kita itu segitu gitu. Ya tidak akan ada perubahan gitu. Nah, baru PR tadi kan udah ya saya sampaikan ya, PR-nya adalah buat impian jangka pendek, menengah, panjang, kemudian lakukan hal-hal tadi, baca buku minimal sehari 1 jam, kemudian ikut pelatihan 1 tahun minimal 2 kali, kemudian asah keterampilan dari pengetahuan yang didapat, asah keterampilan supaya terampil dan mencapai 10.000 jam terbang. Nah, kemudian apa kunci sukses tadi selain belief, action, respon. Nah, respon itu seperti apa? Respon itu adalah ketika kita menghadapi sesuatu, apa yang kita lakukan. Nah, disinilah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual berpengaruh. Kalau kita belajar dari firman Allah, dan jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya akan aku tambah nikmatku untukmu. Dan jika kamu sekalian kufur, akan aku ajab dengan pedih. Jadi intinya, apapun yang terjadi pada diri kita, kita syukuri. Karena kita tidak tahu, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak. Jadi siapa tahu kita harapkan misalkan pengen kerja di perusahaan A, ternyata nggak diterima. Padahal perusahaan itu bonafit misalkan. Ya siapa tahu itu nggak baik buat kamu gitu. Allah yang lebih tahu. Nah, 90-10 rules. 90-10 rules itu apa? 10% dari kehidupan kita itu terjadi karena sesuatu yang langsung kita alami. Sedangkan 90% sisanya ditentukan cara kita bereaksi. Dan cara kita bereaksi sangat tergantung dari attitude kita. Nah, kita tidak dapat mengendalikan 10% dari kondisi yang terjadi pada diri kita, tapi bisa mengontrol 90%. Contohnya apa? Contohnya gini. Ada suami istri sama anaknya lagi makan pagi. Lagi sarapan pagi sebelum berangkat kerja dan sekolah. Nah, kemudian si istri tadi menumpahkan kopi ke baju suaminya. Gitu kan? Nah, pilihannya ada 2. Suaminya itu satu marah. Kalau marah seperti apa? Jadi kalau marah tuh gini. Dia marah ke istrinya, kemudian anaknya nangis, kemudian marahnya itu kan waktunya itu nggak mungkin sebentar. Marah itu bisa 15 menit.
Suaminya marah, istrinya nangis, anaknya nangis, suaminya ganti baju, kemudian berangkat ke kantor terlambat, anaknya juga jemputan terlambat, istrinya juga moodnya jelek, kemudian mengantar sekolah ke sekolah anaknya dulu jadi terlambat, kemudian ke kantor dia terlambat, dan di kantor selama sehari itu moodnya jelek. Seperti itu. Atau dia bersikap seperti ini. Ketika istrinya menumpahkan kopi ke bajunya, dia tidak marah, namun dia hanya tersenyum. Nggak apa-apa mah, saya ganti bajunya ya. Oke. Dia ganti baju, kemudian dia makan lagi, istrinya moodnya positif, dianya positif, anaknya dijemput sekolah tepat waktu, dia berangkat ke kantor tepat waktu. Nah, ada dua sikap yang akan kita lakukan terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menolak hal yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita untuk tetap positif. Jadi 10% itu apa? 10% itu hal negatif maupun positif yang terjadi pada diri kita, kita tidak bisa nolak apapun itu. Ada yang nyinyir, ada yang fitnah, ada yang apapun. Istirahat sejenak, kemudian dalam berpikir yang jernih, baru bertindak dari apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau teman-teman 10 tahun mendatang pengennya apakah bertindak seperti itu. Dan keempat, up to God. Ada apa? Kita memotor Allah. Cara apa ya? Kita sahadat, sholat waktu, tepat waktu, zakat, puasa, haji. Haji ini yang wajib, yang tahajud, duha, sedekah, baca Quran. Kemudian minta doa restu orang tua.